Untuk Hakka Resto sebenarnya konsep interior restoran ini lebih ke casual dining, dan untuk makanannya lebih ke Indonesian food. Kita mau ngangkat Indonesian food yang naik kelas. Biasa kita menemukan Indonesian food ada di pinggir jalan. Kita kemas dalam satu restoran yang bagus, terus ya sejajar dengan makanan internasional. Konsep kita seperti itu. Ya, karena kita mau ngangkat masakan Indonesia itu nggak kalah dengan masakan-masakan luar sana. Makanya kita angkat Indonesian food dengan berbagai dari spesifikasi dari Sumatera itu ada apa, terus nanti kita angkat semuanya. Lebih segmented aja yang kita angkat itu. Di menu ala carte. Sumatera, Jawa kita banyak angkatnya itu. Kita punya dendeng batokok. Dendeng batokoknya itu agak sedikit berbeda dengan dendeng batokok secara aslinya. Kita bikin kemas dia lebih tipis lagi, tapi sausnya tetap original. Tapi dendengnya emang agak berbeda, itu sangat tipis sekali. Jadi bisa untuk cemilan, bisa untuk dimakan pakai nasi, itu bisa. Pokoknya agak sedikit unik dendeng batokoknya. Beda dengan yang lain. Jawa Barat kita punya nasi kecombrang. Nasi kecombrangnya kita angkat agak sedikit berbeda, kita kemas dengan bagus. Tetapi dengan konsep nasi kecombrangnya itu orang pasti bertanya-tanya nasi kecombrang itu apa sih sebenarnya? Ya kita angkat nasi kecombrang plus dengan kondimennya, dengan originalnya tetap kita angkat. Kita tidak melupakan originalnya itu seperti apa. Lanjutnya ada nasi goreng buntut. Nasi goreng buntutnya agak sedikit berbeda juga. Kita kemasnya dengan hot plate. Jadi nasi gorengnya itu pakai hot plate plus sama beefnya, ada beef slice-nya, ada pedes-pedes dikit dan aroma rempahnya itu kencang. Terus satu lagi ada lidah cabai hijau. Lidah cabai hijau termasuk jagoan kita juga. Untuk ala carte itu udah dessertnya kita ada waffle. Wafelnya kita pakai charcoal, warnanya hitam. Terus kalau untuk di buffet kita juga punya promo baru di buffet. Kita open lunch sama dinner, harganya 99.000. Itu live carving. Ada beef, ada fish carving, ada chicken. Konsep beefnya itu beef rotisserie. Kita angkat live carvingnya juga agak sedikit berbeda. Nanti kita tunjukin live carvingnya seperti apa. Jadi kita ada dua konsep sebenarnya, ala carte dan buffet. Ya, kita ada promo kopi juga. Promo kopi itu 15.000, free flow. Itu masih jalan selama setiap sore, kita masih jalan itu promo kopi, free flow. Jam operasional sekarang kita untuk di breakfast kita juga ada. Breakfast kita ada buffet dari jam 6. Breakfast itu dari jam 6 sampai jam 10. Lanjut lunch jam 11.30 sampai jam 3. Lanjut lagi jam 3 itu ada promo kopi. Habis itu lanjut jam 6 kita buka dinner. Kapasitas di restoran ini sekitar 80 pax itu muat. Kalau untuk lanjut misalnya ada yang mau ngadain acara 100 pax ke atas, itu kita punya di meeting room, ada di lantai 21. Di meeting room di lantai 21 kita punya 4 ruangan. Terus view-nya full view Jakarta Selatan, Kuningan. Terus di lantai 6-nya kita punya 2 meeting room, itu lagi dibangun, masih proses. Jadi total kita punya meeting room itu ada 6. Kapasitasnya kalau di atas, kalau kita buka semua, connectingnya dibuka semua, itu bisa sampai 200 pax.
minuman kita ini konsepnya lebih ke modern sih, modern, elegan ya. Tadi ada 3 macam minuman yang saya keluarin. Yang pertama itu yang warna biru, namanya Dizzy Miss Lizzy. Dizzy Miss Lizzy itu namanya saya adopt dari band The Beatles. Itu salah satu musiknya, salah satu lagunya The Beatles itu adanya Dizzy Miss Lizzy. Ingredient yang saya pakai di situ itu ada, basically itu mojito, dari mojito terus saya kembangin, tapi saya bikin virgin ya, karena kan kita di sini konsepnya tanpa alkohol. Jadi itu saya pakai blue curacao sirup, leci, pakai lime, mint leaf, dan saya topping pakai soda. Jadi soda itu biar rasanya dia lebih thick di mulut. Nah, itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua itu saya mainnya lebih ke kopi ya, karena kan anak-anak zaman now juga sekarang kan semuanya lari ke kopi. Jadi nama minumannya itu caramel bitter latte. Basically itu caramel latte, yang dimana saya ngambil bitter itu pahit kan, bitter itu minyak dari kulit dari jeruk. Jadi minyak dari kulit jeruk itu yang saya tambahkan ke situ biar ada aroma jeruknya dan ada pahit-pahitnya dikit di mulut. Makanya namanya caramel bitter latte. Dan yang terakhir itu namanya Million Happiness. Jadi ya biar banyak kebahagiaan kita ya. Base ingredientnya itu emang bunga ya, bunga. Karena di situ saya pakai homemade edible flower, di mana edible flower yang saya gunakan di situ adalah bunga telang. Jadi bunga telang itu saya olah jadi sirup dan saya tambahin elderflower sirup. Jadi ada 2 macam bunga di situ, edible flowernya yang bunga telang sama elderflower. Buat memunculkan warnanya biar dia lebih menarik itu saya pakai buah naga. Dan di situ saya tambahkan juga soda water untuk toppingnya biar dia sama kayak yang pertama, lebih thick di mulut. Jadi konsep minuman kita sini lebih ke modern, Bu. Gitu. Hanya ada di sini. Kita karena ingredients-nya itu saya baru bikin di sini. Di tempat lain tuh belum ada. Iya, jadi saya sendiri yang meracik awalnya ya, mencampur biar rasanya balance. Si A tambah si B sama si C biar dia bisa nyatu. Kalau inspirasi banyak ya. Pertama pengalaman ya, karena pengalaman juga saya udah lumayan lama di bar ya. Basically saya dulu bartender juga, Bu. Jadi sama inspirasi dari sekitar. Jadi kayak konsep tempat ini lebih ke modernisasi kan, modern, coffee shop modern. Jadi dari situ saya berinspirasi untuk bikin minuman yang modern, elegan, seperti itu.